Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang terhormat dan kami banggakan keluarga besar Al-Habib Syed Segaf bin Muhammad Al-Juhri yang pada hari ini merayakan 100 hari berpulangnya ke rahmatullah guru kita semua yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan, tokoh utama di Sulawesi Tengah, bahkan di kawasan timur Indonesia. Kita sudah kehilangan seorang tokoh 100 hari yang lalu. Yang saya muliakan dan saya banggakan para habaib yang sempat hadir pada kegiatan kita hari ini, baik yang datang dari luar maupun yang hadir bersama-sama kita dari Sulawesi Tengah. Bapak Ibu para pejabat, baik di lingkungan Kabupaten Sigi maupun Provinsi Sulawesi Tengah, hadirin hadirat yang sama penghormatan dan kemuliaan saya berikan kepada kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya sehingga pagi ini kita melaksanakan kegiatan tahlil 100 hari almarhum dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat tahlil 100 hari dan perayaan maulid ini kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah memberkati Habib Idrus bin Salim Al-Juhri, sebagaimana Allah memberkati Habib Syed Segaf bin Muhammad Al-Juhri dan keluarga besar Al-Khairat. Selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat. Bapak Ibu yang terhormat, setiap kita memperingati maulid atau biasa disebut dengan maulud, dua istilah ini bisa digunakan oleh kita. Kalau maulid itu yang dimaksudkan tanggal lahirnya, tetapi kalau maulud itu yang dimaksudkan bayi yang lahir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia yang lebih populer istilah maulid, sementara pada masyarakat Kaili, mohon maaf kalau ada orang Kaili di sini, pada masyarakat Kaili tidak menggunakan istilah maulid tetapi maulo. Maulo itu juga kemungkinan besar diambil dari maulud. Artinya pada masyarakat Kaili itu lebih mengutamakan peringatan maulid kelahiran sosok manusianya dibanding dengan tanggalnya. Artinya menurut saya orang Kaili itu sudah lebih maju ketika memperingati maulid atau maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ketika kita memperingati maulid pada masyarakat Kaili,
Itu tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awal. Karena kita tidak memfokus pada tanggal kelahirannya, tetapi yang fokusnya ada sosok bayi yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi saya kira banggalah menjadi orang Kaili, karena Anda lebih maju cara berpikirnya. Saya tidak tahu orang Kaili sekarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Quranul Karim kita sering mendengar ayat berkaitan dengan maulid itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul itu ada teladan, ada uswatun hasanah. Sebenarnya saya ini mau bicara sama berdiri tadi supaya kelihatan lebih mudah. Cuma Habib Ali bilang mesti pakai pakai kursi. Saya bilang jangan cuma kursi biru, kursi DPR RI juga bagus. Bahwa pada diri Nabi Muhammad itu ada uswah. Ini dijamin oleh Allah. Ada teladan yang kalau diikuti oleh kita, maka kita akan selamat. Jangankan yang dimaksud kita ini umat Islam, non-muslim pun kalau mengikuti tata cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan hidup damai. Memang secara iman tidak, tetapi dalam rangka kehidupan duniawinya, dia juga akan selamat kalau dia mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami dari ayat ini. Jadi bukan hanya umat Islam yang meneladani, tetapi non-muslim juga patut untuk meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, apakah semuanya harus diikuti oleh kita? Apakah semuanya harus diteladani oleh kita? Itu pertanyaan. Nanti kalau semuanya itu bisa repot juga kita. Ya kan? Itulah sebabnya para ahli-ahli agama membagi dua. Satu ada yang disebut sunnatut tasyri', yang satu disebut dengan sunnatu ghairut tasyri'. Ada sunnah atau ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan syariat agama. Ada juga ajaran-ajaran Nabi yang tidak berkaitan dengan syariat agama. Boleh Bapak sependapat, boleh Bapak juga pendapat. Karena namanya pendapat. Orang kalau berpendapat, boleh diterima pendapatnya, boleh juga tidak diterima pendapat. Itulah saya pernah berkata dalam sebuah quote saya. Saya juga tidak tahu apa artinya quotes. Saya lihat orang tulis, saya tulis juga. Saya berkata begini, Islam sepatutnya membahagiakan pemeluknya. Kalau ada orang Islam tidak bahagia dengan Islamnya, kemungkinan ada yang sesuatu yang salah di dalam memahami ajaran Islam. Kalau dia benar-benar memahami ajaran Islam dengan baik, benar, dan utuh, dia akan senang dan bahagia berislam. Tetapi kalau dia tidak memahaminya dengan baik dan benar berislam, maka dia mungkin akan mencaci maki orang lain, menghina orang lain, tidak sependapat pun dia hina, apalagi yang berbeda pendapat dengannya.
Saya banyak belajar dengan Habib Sigaf bin Muhammad Al-Jud. Bagaimana toleransi beliau. Bagaimana beliau menghargai perbedaan pendapat. Bahkan minta pendapat kepada orang yang di bawahnya. Saya tadi membaca tulisan cucu beliau. Bahkan cucu beliau juga berpendapat begitu. Apalah artinya saya seorang cucu, biasa ditanya oleh Habib, bagaimana pendapat ente wahai Muhammad? Bayangkan Habib Sigaf masih mau bertanya pendapat cucunya. Ini satu sikap Islam yang baik. Cara memahami Islam yang membuat kita bahagia. Itulah yang saya sebut Islam sepatutnya membahagiakan pemeluknya. Kalau dia tidak bahagia berislam, berarti ada sesuatu yang salah di dalam memahami ajaran Islam. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ada sunnatul tasyri, ada sunnatul ghairut tasyri. Ini pendapat ulama. Mau diterima baik, mau tidak diterima juga tidak apa. Komiu mau terima pendapat saya baik, komiu tidak mau terima pendapat saya, tidak mempengaruhi gaji saya. Asal jangan pendapatan saya komiu ambil. Sunnatut tasyri artinya ajaran-ajaran Nabi yang didasarkan kepada syariat. Artinya ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya di dalam hadis. Itu namanya sunnatut tasyri. Tetapi juga ada ajaran Nabi yang sunnah ghairut tasyri. Ini terkait dengan kultur dan budaya. Boleh jadi ada orang tidak sependapat, tidak apa-apa. Tetapi hargailah orang berpendapat daripada ente tidak punya pendapat. Sunnatut tasyri itu dia terkait dengan kultur dan budaya. Saya ingin mengatakan itu, Nabi itu orang Arab. Dibesarkan di tanah Arab. Sehingga kultur dan budaya Arab juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan Rasulullah. Misalnya, sebenarnya banyak ajaran-ajaran agama kita juga didasarkan kepada kebiasaan bangsa Arab. Misalnya, akikah. Kami biasa berakikah. Bahkan orang Kaili kalau berakikah itu gunting rambutnya pada saat mahalul qiyam. Ya kan? Begitu sudah mahalul qiyam, biasa imam berteriak. Tidak ada di Doloin. Ini di Sigi banyak. Kenapa saudara berdiri pada saat mahalul qiyam itu? Kenapa saudara gunting rambut anak itu pada saat mahalul qiyam? Kan itu pertanyaannya. Dan akikah itu sebenarnya awalnya itu adalah budaya bangsa Arab. Sebelum Islam datang, orang Arab sudah berakikah. Maksud saya Arab di Saudi ya. Bukan yang di Bayoge. Kalau yang di Bayoge saya salah satunya. Tetapi ada perbedaan sedikit yang dirubah oleh Nabi. Kalau akikahnya pada masyarakat Arab sebelum Islam itu datang, mereka potong kambing lalu darahnya diletakkan di kepala kambing. Di kepala bayi. Jadi darah kambing tadi itu diambil kemudian diletakkan di kepala para bayi-bayi yang diakikah itu. Ketika Nabi hadir, dirubah. Tidak perlu lagi darahnya itu diletakkan pada bayi, tetapi boleh bayi diletakkan minyak-minyak harum-haruman kepada bayi. Kemudian pada masyarakat Kaili ditambah lagi. Ada lilin. Nah, heramu ya ketua Kaili. Ini yang saya maksudkan nanti, bagaimana Islam yang datang dibawa oleh Nabi berhadapan dengan kultur dan budaya masyarakat Arab. Nabi tidak memarahi bangsa Arab, tetapi ada
ada yang disesuaikan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangan. Pemilu kan biasa pegang tangan juga. Pegang tangan itu awalnya bukan ajaran Islam. Pegang tangan itu budaya orang Yaman. Ketika orang Yaman datang berhaji, Rasul melihat ternyata orang-orang dari Yaman kalau ketemu itu selalu jabat tangan. Maka Nabi bilang ini ajaran bagus. Kemudian jadilah bagian dari ajaran Islam. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang Islam bertemu kemudian jabat tangan, maka Allah akan mengampuni dosa kedua. Kecuali saat corona. Kalau corona jangan terlalu banyak pegang tangan. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk level 2. Besok nanti level 1 dan insya Allah selesai itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Kaili bikin akekah banyak sekali dia punya bumbu-bumbu. Ada lilin, buah pala, kelapa, apa lagi? Minyak. Pertanyaannya, pernah dilakukan Nabi atau tidak? Maka jawabannya tidak. Karena di Saudi tidak ada kelapa waktu itu. Apalagi lilin. Inilah yang saya maksudkan orang memahami Islam dengan baik dan benar. Bahwa pertanyaannya, kenapa orang tua kita, kenapa para pendahulu kita kalau bikin acara ada tambahan-tambahannya? Karena ini terkait dengan kultur dan budaya masyarakat di mana Islam itu masuk, lalu dia menyesuaikan dengan kultur dan budaya setempat. Lalu dicarilah simbol-simbol yang sesuai dengan ajaran agama. Misalnya lilin, apa simbol lilin? Kenapa orang pakai lilin? Ternyata lilin itu sumber penerangan pada saat itu. Belum ada listrik. Maka orang mensimbolkan dengan lilin, maksudnya mudah-mudahan anak ini kelak besar, dia akan bisa menerangi dirinya dan dia bisa menerangi jiwa orang lain. Lah kalau ini begini, apa ini salah? Apakah kita salah di dalam memahami ajaran agama kalau ada simbol doa di dalam lilin itu? Yang ada pada kita adalah bahwa lilin itu milik Kristen, tidak boleh menyerupai Kristen. Kalau menggunakan lilin, maka kita akan sama dengan non-muslim. Ini kenapa bahkan dia ketahuan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak? Suatu saat semua kehidupannya juga akan berguna bagi dirinya dan berguna bagi masyarakatnya. Dulu kiam, kenapa tidak saat awal baca tahlil atau baca maulid di situ? Saya berkata kepada mereka, menurut para ulama-ulama kita, bahwa mahalul qiyam itu tempat kita mengundang Nabi. Kita berdiri karena ada Rasulullah hadir. Dan kita yang undang. Ketika kita bilang, Nabi salam alaik. Artinya ada orang. Ada sosok itu akan datang kepada kita. Apalagi kalau kita tahu betul Nabi Muhammad itu tidak mati, cuma berpindah tempat dan dia selalu hadir di mana saja orang yang berselawat kepada. Itulah sebabnya kita harus berdiri karena kita menghormati kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, saya ini juga kalau di luar dipanggil Ustaz saya. Tapi kalau saya sudah tidak pakai songkok, sudah jarang orang panggil Ustaz. Saya biasa dipanggil Sahrukan. Terserah kau yakin atau tidak apa boleh buat. Malah di majelis ini, saya perhatikan saya sendiri yang pakai celana panjang.
Hampir semua pakai sarung. Ya kan? Nanti saya akan jelaskan sama kamu, sumber sarung itu dari mana. Baik. Apakah ulama dulu pakai sarung? Yang dulu-dulu. Ini zaman Nabi. Apakah sarung sudah ada di zaman Nabi? Apalagi celana. Lebih tidak ada lagi di zaman Nabi. Tapi kenapa kita pakai celana dan kenapa kita pakai sarung? Berarti bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dhalalah, maka kita semua dalam neraka. Karena pakai sarung dan pakai, kecuali yang pakai gamis, Ustaz Fahmi Jawas. Saya pernah ditanya, bapak-bapak, Ustaz, apa hubungannya Idul Fitri dengan ketupat? Kenapa orang Kaili, saya serang orang Kaili. Karena dilaksanakan di Dolo ini kan, di Dolo banyak orang Kaili. Kecuali di Sibovi, banyak orang Bugis. Ditanya sama saya, Ustaz, kenapa Idul Fitri itu selalu dihubungkan dengan ketupat? Setiap Idul Fitri pasti ada simbol ketupat. Padahal Nabi tidak pernah makan ketupat. Saya bilang jangankan Nabi tidak makan ketupat. Dari zaman sebelumnya juga belum ada ketupat. Ketupat itu hanya ada di Indonesia. Lalu kenapa Idul Fitri itu selalu disimbolkan dengan ketupat? Idul Fitri itu disimbolkan dengan ketupat pada zaman Wali Songo. Salah satu Wali Songo itu namanya Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Dialah orang yang pertama memberi simbol Idul Fitri dengan ketupat. Kenapa? Karena ketupat itu makanan khas orang Jawa. Islam datang di Jawa, sudah ada ketupat. Bagaimana ketupat ini dihubungkan dengan ajaran Islam? Setelah saya membaca dan melakukan penelitian, ternyata ketupat itu diambil dari kata kupat. Kupat itu artinya ngaku lepat. Lepat itu artinya mengakui kesalahan. Itulah yang kemudian disimbolkan dengan Idul Fitri. Diharapkan pada saat Idul Fitri, umat Islam yang baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri akan mengakui kesalahannya. Dengan mengakui kesalahan dan kekeliruan, dia akan mau memaafkan kesalahan orang lain dan dia mau meminta kesalahan atau meminta ampun kepada orang lain. Ngaku lepat, ketupat. Bahkan ketupat itu bentuknya segi empat. Oleh Wali Songo berkata ketupat itu simbol hati. Hati orang yang berpuasa itu disimbolkan dengan ketupat. Dibungkus dengan janur kuning. Janur kuning ini setelah saya melakukan penelitian, ternyata janur kuning ini bahasa Arab. Dari kata-kata ja'an nur, datang cahaya. Ya, ja'an nur, cuma karena orang Jawa ini tidak fasih. Saya tidak mau bilang orang Kaili. Orang Bugis kalau mengaji juga ada yang tidak fasih. Ada yang bilang, ijajul tilatil ardu jiljalah. Mohon maaf kalau ada orang Bugisin. Halabu sudah. Coba lihat ketupat. Kalau kita belah, bagi dua, lihat isi tengahnya. Putih bersih. Kata Wali Songo, begitulah simbol orang yang baru selesai berpuasa, hatinya suci bersih. Diharapkan orang yang sesudah beribadah Ramadan, hatinya suci bersih, seperti ketupat yang dibelah. Tapi tergantung berasnya juga. Kalau beras raskin Anda sama itu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah maksud saya ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kita perlu melakukan kajian terhadap hadis-hadis Nabi. Kita perlu melakukan kajian terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi menyinggung sunnatu ghairu tasyri'. Ada sunnah yang tidak bagian dari ajaran agama. Tetapi ada ulama mengatakan semuanya bagian dari ajaran agama. Ada ulama mengatakan tidak semuanya bagian dari ajaran agama. Itu perbedaan pendapat. Anda boleh memilih salah satu di antara pendapat-pendapat. Kalau saya membagi dua, sunnatul tasri dan sunnah ghairu tasyri' yang bukan syariat, apa itu? Salah satunya Nabi makan 3 jari. Begitu berdasarkan hadis. Pertanyaannya, apakah kita juga harus makan dengan 3 jari? Ada pendapat mengatakan juga ikut 3 jari dapat pahala. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa Nabi makan 3 jari itu karena yang dimakan oleh Nabi korma dan roti. Tepuk tangan tidak menyelesaikan masalah. Kalau Nabi makan 3 jari, apakah itu bagian dari ajaran agama atau bukan bagian dari ajaran agama? Karena kultur dan budaya Arab memang kalau makan dengan 3 jari. Karena yang dimakan oleh Nabi korma dan roti. Seandainya pai pulu atau kaledo, apa mungkin kita makan dengan 3 jari? Bahkan ada pendapat mengatakan, apakah kita harus makan juga dengan tangan? Sebagaimana Nabi makan dengan tangan, maka ada pendapat ulama bahwa karena di zaman itu belum ada sendok dan belum ada garpu, belum ada meja makan, maka Nabi makan di bawah. Kalau sudah ada sendok, sudah ada kursi, sudah ada piring dan lain sebagainya, maka boleh kita makan tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You understand? Oh mama aku. Ternyata orang kayak ini bisa bahasa Inggris. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peranan akhlak. Disinilah menonjolkan budi pekerti. Ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, hormati dan hargai, walaupun mungkin kita tidak sependapat, dan cimaki orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan saya kembali mengingatkan bagaimana Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, toleransinya sangat tinggi sekali di dalam perbedaan pendapat. Bukan hanya di kalangan umat Islam, tetapi dengan non-Muslim pun beliau bisa bertoleransi, memahami perbedaan-perbedaan. Ini yang harus kita kembangkan di dalam setiap memperingati Maulid Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad menghargai perbedaan-perbedaan, menghormati orang lain. Jangan suka mencaci, jangan suka menghina orang lain. Karena orang lain itu punya kelebihan, punya juga kekurangan. Kita juga punya kelebihan, orang lain juga punya kekurangan-kekurangan. Kalau kita melakukan kajian terhadap ajaran Islam ini, ternyata bapak-bapak dan ibu, aspek akhlak itu merupakan kajian utama ajaran Islam dibanding dengan aspek-aspek yang lain. Itulah sebabnya Nabi Muhammad berkata, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Artinya, aspek terpenting dari ajaran Islam ini adalah aspek akhlak. Itulah di pondok-pondok pesantren itu, bagaimana kita menghormati guru kita. Salah satu bentuk penghormatan kepada guru itu dengan mencium tangan guru. Lalu ada orang yang bilang bid'ah. Ini bentuk penghormatan kepada seorang guru, bagaimana diajarkan akhlak di pondok-pondok pesantren kita. Bahkan akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Orang terkadang berilmu tapi tidak ada akhlak. Tetapi ada orang akhlaknya luar biasa,
walaupun ilmunya sedikit. Begitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya contoh-contoh Nabi itu ketika mengajarkan ajaran Islam itu selalu mengedepankan akhlak, budi pekerti. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu majelis. Ketika beliau duduk-duduk, datang seorang pemuda. Dia bawa satu piring korma. Anggur. Dia bilang, "Ya Rasul, ini anggur. Tolong dicicipi." Lalu Nabi mencicipi anggur itu. Butir pertama dicicipi Nabi. Sambil tersenyum Nabi cicipi. Yang kedua juga dicicipi sambil tersenyum. Sampai dengan 7 butir, Nabi cicipi senyum. Sahabat-sahabat Nabi sudah gelisah. Dia bilang, kenapa piring itu tidak disorong ke mata? Kenapa Nabi yukul sendiri? Kan biasa kita begitu toh. Yang di depan dapat kue-kue besar, yang di belakang cuma dos. Yang di depan tidak basorong juga dia. Sekali-sekali basorong juga ke belakang. Jadi sahabat bilang, Allah, Nabi ini kali ini tidak bakasih. Dia bilang, yukul sendiri. Dia bilang, tidak, sebentar itu dikasih Nabi. Masih beliau coba terus dulu. Sampai selesai, Nabi tidak bagikan kepada sahabatnya. Padahal tidak menjadi kebiasaan Nabi. Nabi kalau dapat rezeki, dapat makanan, dapat minuman, selalu dibagikan kepada sahabatnya. Tapi kali ini tidak dibagi oleh Nabi. Gembiralah hati pemuda ini, karena anggurnya dicicipi oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri yang cicipi. Dia bilang, terima kasih ya Rasul, sudah dicicipi saya punya anggur dan habis, saya gembira sekali. Kan kita begitu toh, kalau orang datang di rumah kita, makanan yang kita siapkan dia makan semua, kan kita enak. Terakhir ibu dibilang, nadoko ya, mau bubur ikan deh enak. Ya kan, begitu. Gembiralah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, mau bertanya, kenapa anggur tadi tidak diberikan kepada kami? Kebiasaan Nabi kan kalau ada dapat makanan, minuman, rezeki, atau dalam bentuk apa saja Nabi selalu bagikan. Tapi kenapa tidak dibagikan ya Rasul? Nabi bilang, pertanyaanmu bagus sekali. Kalau kita punya pertanyaan mungkin agak lebih kasar. Kalau sahabat kan tidak kasar. Kalau kita biasa, nah kalian deki kami, narasa gaga, kandeng botol. Nabi bilang, bagus pertanyaan. Saudara tahu kenapa saya tidak beri kalian anggur itu? Dan kenapa saya setiap makan satu butir anggur itu saya senyum? Saudara-saudara tahu saya senyum itu karena menahan asamnya anggur. Jadi setiap saya makan satu napoi, saya selalu tahan. Dengan menahannya itu senyum. Itu anak muda sangka saya senang. Kenapa saya tidak kasih kamu orang? Saya yakin kamu orang ini, sahabat-sahabatku, kalau mencicipi anggur yang asam, pasti kalian protes. Napolin. Olehnya itu saya tidak berikan sama kalian, karena kalau saya berikan kalian, kalian akan melakukan protes, maka anak muda itu akan kecewa ketika dia gembira sebenarnya. Bagaimana Nabi supaya orang tidak kecewa? Kendati beliau yang merasakan asamnya anggur itu. Ini akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengungkapkan satu hadis di akhir kajian kita hari ini. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, la tusafiril mar'atu illa ma'adah mahramin. Ini saya lihat karena banyak ibu-ibu ini. Kata Nabi, seorang perempuan itu tidak boleh keluar kecuali didampingi oleh mahramnya. Hadis ini dipahami oleh sebahagian ulama
bahwa kalau perempuan keluar rumah harus ada yang mendampinginya. Tidak boleh keluar sendiri. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali perempuan keluar tidak didampingi. Naik motor sendiri. Bukan cuma naik motor, bawa mobil sendiri. Bahkan pergi di pesta sendiri. Apakah ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah? Kalau kita melakukan analisa dan kajian dengan hadis Nabi mengatakan la tusafiril mar'atu illa ma'adha mahramin, tidak boleh seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa didampingi mahram, maka hukumnya haram. Tetapi kalau kita melakukan kajian yang benar sesuai dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, saya mengatakan kalau perempuan keluar rumah sendiri tidak apa-apa. Ibu setuju ini? Kalau tidak setuju saya balik. Kenapa? Nabi mengeluarkan hadis ini, tidak boleh perempuan keluar rumah sendiri, karena pada saat itu kondisi belum banyak rumah. Masih gurun pasir. Kalau seorang perempuan keluar sendiri di tengah gurun pasir, dia mau minta bantuan sama siapa? Artinya, keamanan seorang perempuan pada masa itu kalau keluar rumah sendiri tidak dibenarkan oleh Nabi karena akan terganggu keamanan dan ketentraman. Sehingga dia tidak boleh keluar rumah. Artinya hadis ini dikeluarkan oleh Nabi karena situasi dan kondisi di mana hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kondisi tidak lagi seperti itu, wanita boleh keluar rumah sekarang karena situasi sudah aman. Yang dia lewati banyak rumah. Dan ketika dia keluar rumah juga sudah aman. Apa hadis ini masih bisa diperlakukan? Menurut saya ilahnya, alasan untuk melarang sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi terhadap wanita yang ingin keluar rumah. Ya, itu hasil. Kenapa? Karena keselamatan jiwa yang diutamakan Nabi pada waktu itu. Yang kedua, kehormatan perempuan. Kalau dia keluar sendiri, nanti dia tidak terhormat. Kalau sekarang perempuan keluar sendiri, apa tidak terhormat? Dulu, kalau perempuan keluar sendiri itu tidak terhormat. Sekarang, kalau perempuan keluar sendiri, tidak menyebabkan dia tidak terhormat. Yang ketiga, tidak tercemar nama perempuan itu. Artinya, Nabi ketika mengeluarkan hadis ini, ada 3 kondisi yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang pertama, keselamatan jiwa. Yang kedua, tercemar nama baik perempuan itu. Dan yang ketiga, kehormatan perempuan itu terganggu. Kalau kajian yang benar, sesuai dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, saya mengatakan kalau perempuan keluar rumah sendiri tidak apa-apa. Ibu setuju ini? Kalau tidak setuju saya balik. Kenapa? Nabi mengeluarkan hadis ini, tidak boleh perempuan keluar rumah sendiri karena pada saat itu kondisi belum banyak rumah. Masih gurun pasir. Kalau seorang perempuan keluar sendiri di tengah gurun pasir, dia mau minta bantuan sama siapa? Artinya, keamanan seorang perempuan pada masa itu kalau keluar rumah sendiri tidak dibenarkan oleh Nabi karena akan terganggu keamanan dan ketentraman. Sehingga dia tidak boleh keluar rumah. Artinya, hadis ini dikeluarkan oleh Nabi karena situasi dan kondisi di mana hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kondisi tidak lagi seperti itu, wanita boleh keluar rumah sekarang karena situasi sudah aman. Yang dia lewati banyak rumah. Dan ketika dia keluar rumah juga sudah aman. Apa hadis ini masih bisa diperlakukan? Menurut saya ilahnya, alasan untuk melarang sudah tidak ada,
maka larangan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi terhadap wanita yang ingin keluar rumah. Ya. Itu hasil. Kenapa? Karena keselamatan jiwa yang diutamakan Nabi pada waktu itu. Yang kedua, kehormatan perempuan. Kalau dia keluar sendiri, nanti dia tidak terhormat. Kalau sekarang perempuan keluar sendiri, apa tidak terhormat? Dulu, kalau perempuan keluar sendiri itu tidak terhormat. Sekarang, kalau perempuan keluar sendiri, tidak menyebabkan dia tidak terhormat. Yang ketiga, tidak tercemar nama perempuan itu. Artinya, Nabi ketika mengeluarkan hadis ini, ada 3 kondisi yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang pertama, keselamatan jiwa. Yang kedua, tercemar nama baik perempuan itu. Dan yang ketiga, kehormatan perempuan itu terganggu. Kalau 3 ini sudah tidak ada lagi, maka perempuan dibolehkan keluar rumah walaupun tidak didampingi oleh mahram. Sehingga ada pendapat cendekiawan muslim kita, mahram itu sudah berubah dari pribadi-pribadi masuk kepada sistem. Jadi kalau sistem keamanan baik, sistem keterampilan, sistem yang terjadi di masyarakat itu baik, maka mahram itu sudah menjadi sebuah sistem dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi bukan orang selalu mendampingi. Kalau harus suaminya mendampingi kemana saja dia pergi, terganggu pekerjaan kita. Istri mau ke pasar, kita dampingi. Istri mau kemana, kita dampingi. Itu artinya ajaran agama kita terlalu ribet untuk menyelesaikan persoalan perempuan. Itulah sebabnya sebenarnya Nabi mengeluarkan hadis ini dimaksudkan agar perempuan itu terhormat, agar perempuan itu ditinggikan derajatnya. Jangan keluar karena kau tercemar nama baikmu. Jangan kau keluar karena engkau akan terganggu. Jangan engkau keluar karena engkau tidak merasakan keamanan. Ini sebenarnya Nabi mengeluarkan hadis ini dimaksudkan menghormati kaum perempuan. Itulah sebabnya Nabi bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa betul di bawah kaki ibu ada sorga? Saya periksa tidak ada. Artinya hadis ini menggambarkan bahwa seorang ibu itu di telapak kakinya saja ada sorga, apalagi di bagian yang lain. Itu disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah saya berkata begini terakhir. Semakin luas wawasan dan pengetahuan seseorang, maka akan semakin bisa memahami perbedaan. Itu di telapak kakinya saja ada surga, apalagi di bagian yang lain. Itu sebenarnya yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah saya berkata begini terakhir. Semakin luas wawasan dan pengetahuan seseorang, maka akan semakin bisa memahami perbedaan dan memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Inti orang beragama itu adalah rendah hati. Inti orang beragama itu adalah rendah hati, dan rendah hati ini merupakan ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.